Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah hasil penelitian kita itu sesuai dengan yang kita harapkan? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa hasil penelitian kita itu sesuai dengan yang kita harapkan? Nah, disinilah uji Chi-square ini berperan bagaikan detektif handal yang membantumu mengungkap misteri data penelitianmu. Bayangkan saja, kamu sedang meneliti efektivitas obat baru untuk mengatasi flu. Kamu membagi peserta menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberi obat baru dan kelompok lain diberi placebo atau obat kosong. Setelah beberapa hari, kamu menghitung berapa banyak orang di setiap kelompok yang sembuh dari flu. Nah, pertanyaannya, apakah obat baru ini benar-benar lebih efektif daripada placebo? Nah, jadi disinilah uji Chi-square ini melangkah masuk. Begitu. Lalu, apakah sih pengertian dari uji Chi-square itu? Nah, uji Chi-square ini merupakan salah satu uji dari statistika non-parametrik yang sering dipakai untuk sebuah penelitian. Uji Chi-square ini diterapkan pada kasus di mana akan diuji apakah frekuensi yang akan diamati atau data observasi itu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, sehingga akan menentukan apakah penelitian kita itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Fungsi uji Chi-square biasanya digunakan pada kasus sampel independen. Uji Chi-square digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, pada uji Chi-square, data yang digunakan harus berupa data nominal. Ekspektasi setiap sel lebih dari 5. Data disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Nah, apa sih tabel kontingensi itu? Tabel kontingensi sendiri merupakan tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Jenis-jenis uji square. Menurut Supranto pada tahun 2000, sebenarnya uji Chi-square tidak hanya ada satu rumusnya. Yang pertama, apabila pada tabel kontingensi 2x2, maka rumus yang digunakan adalah continuity correction. Yang kedua, apabila tabel kontingensi 2x2 tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji Chi-square, maka rumus yang digunakan adalah Fisher exact test. Yang ketiga, apabila tabel kontingensi lebih dari 2x2, misal 2x3, maka rumus yang digunakan adalah Pearson Chi-square. Nah, uji Chi-square dapat dirumuskan sebagai rumus berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri Chi-square. Yang pertama selalu positif, yang kedua DF sama dengan K-1. Di manakah adalah jumlah kategori, jadi bentuk distribusi Chi-square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi Chi-square menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati derajat normal. Untuk penarikan keputusan, kriteria keputusan dari pengujian Chi-square yaitu jika X kuadrat hitung lebih kecil X kuadrat tabel, maka HO diterima. Jika X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat tabel, maka HO ditolak. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah di mana uji square membutuhkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis H0 dan H1, di mana H0 ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel, dan
H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua yaitu mencari nilai frekuensi harapan EI untuk setiap sel sama dengan total baris, total kolom dibagi total keseluruhan. Yang ketiga yaitu menghitung distribusi chi-square. Selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikansi A. Yang kelima yaitu menentukan nilai X kuadrat tabel. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Yang kedua yaitu BDF sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dan jumlah kolom dikurangi 1. Selanjutnya yaitu yang keenam, menentukan kriteria pengujian, di mana di sini kriteria terdapat 4 kriteria. Yang pertama yaitu jika X hitung kurang lebih dari X tabel maka H0 diterima. Yang B yaitu jika X hitung lebih X kuadrat tabel maka H0 ditolak. Yang ketiga yang C yaitu jika sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dan yang terakhir yaitu jika sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, membandingkan X3 hitung dengan X3 tabel maka sig dengan A keputusan H0 diterima atau ditolak. Yang terakhir yaitu membandingkan X3 hitung dengan X3 tabel atau sig dengan A keputusan H0 diterima atau ditolak. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Cukup sekian langkah